Saya berada di New York, Amerika Serikat untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari negara adidaya atau superpower dan juga merupakan pusat turisme. Ada banyak orang datang ke New York untuk berbagai hal, baik bisnis ataupun wisata, dan salah satunya adalah ke Patung Liberty. Di Amerika ini ada kisah mengenai Borhild Dahl, seorang yang hampir buta waktu lahir. Dia menulis buku I Want to See. Matanya begitu parahnya sehingga dia nggak bisa melihat dalam jarak 1-2 meter. Namun anak ini tidak mau dibelas kasihani. Dia ingin bermain normal seperti yang lain. Sekalipun dia harus salah-salah karena tidak bisa tahu garisnya. Tapi dia mengamati garis itu dengan jarak yang hampir sangat dekat. Seperti kalau dia membaca, bukunya harus ditempelkan mendekati matanya. Sikap tidak mau dibelas kasihani ini membuat dia akhirnya bisa menguasai medan permainan. Seperti kalau di Indonesia orang bermain gobak sodor, kalau Anda tahu itu permainan dengan menggunakan garis-garis di tanah. Kegigihannya ini membawakan hasil, dia disukai banyak teman. Bahkan karena dia memang punya sikap yang mandiri, maka Borhild Dahl ini bisa mencapai gelar sarjana muda dari Minnesota dan bahkan master dari Augustana College. Lalu dia menjadi seorang guru besar, penyiar radio, dan juga menjadi seorang penceramah dan motivator. Dia cacat, matanya hampir buta, tapi karena dia mau hidup tidak tergantung belas kasihan orang lain. Sekalipun dia harus membaca dengan menempelkan buku itu hampir-hampir mengenai bulu matanya. Sebuah perjuangan yang luar biasa. Karena itu kalau Anda mempunyai kelemahan tertentu dalam hidup Anda tidak perlu hidup menderita, merasa seolah-olah manusia paling malang di dunia ini. Di dunia ini penuh dengan kisah-kisah orang yang memiliki kecacatan seperti Borhild Dahl, tapi hidup luar biasa. Saya bisa menambahkan deretan panjang kisah yang lain, seperti Helen Keller juga yang buta dan hampir tuli. Lalu bahkan Presiden Amerika George Washington itu dia mengalami sakit tulang belakang dan selalu mengeluh dengan pinggangnya. Tapi dia tidak pernah mengeluh kepada orang lain. Dia hanya mengeluh untuk diri sendiri dan dia berjuang untuk hidup. Karena itu apapun kelemahan Anda, bersyukurlah, pasti Anda masih punya hal-hal lain yang Anda masih bisa lakukan. Hidup tidak minta dikasihani, itu menjadi kunci untuk kita ini hidup, menjalani hidup ini dengan bahagia, bahkan bisa mencapai pencapaian yang tidak kalah dengan orang-orang lain. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika. Salam dahsyat, luar biasa.